Jadi bukan kantoran kering tambah kering, bukan. Jadi subur. 28, ini urapan, ini karena urapan. Belajar walking anointing. Lagi katanya, tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku memberikannya. Hati-hati, Laban itu kan tipu. Ngomong begini, Yakub ini aware. 29. Saud Yakub kepadanya, saya minta Anda tetap perhatikan firman ya, supaya itu membuka pikiranmu. Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu, maaf, dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. 30. Sebab, perhatikan semua, harta milikmu tidak begitu banyak. Perhatikan kata-kata Yakub. Saya harap cukup, ini masih datang lagi. Ya. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak. Perhatikan, saya minta Anda aminkan sebenarnya dalam hatimu dan jiwamu. Sebelum aku apa? Datang. Jadi lihat ke depan. Laban ini dan keadaannya itu sangat kekeringan. Tapi begitu Yakub orang diurapi dan dapat perkenanan Tuhan, ada di sana, dia mendadak berubah drastis. Bukan turun, menjadi naik. Sampai percaya engkau jadi berkat, angkat tanganmu. Ya, tepuk tangan sekali lagi bagi roh Allah yang hidup. Perhatikan dan aminkan sebenarnya dalam rohmu. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang. Tetapi sekarang telah apa? Telah apa? Saya tahu dengan tongkat. Alkitab mencatat menjadi 2 pasukan. Dengan tongkat. Jadi 2 pasukan. Dia hanya modal tongkat menjadi 2 pasukan. Saya minta Anda aminkan di tengah tahun resesi ini. Dengan pimpinan Tuhan, hanya itu. Menjadi mengembang. Tepuk tangan sekali lagi bagi Roh Kudus. Saya hari ini tidak bicara ngamuk-ngamuk, tapi saya kasih Anda, seperti yang Tuhan ngomong, kasih Anda urapan. Supaya Anda nanti memiliki mental yang diurapi. Tapi sekarang telah berkembang dengan sangat. Dan, perhatikan, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah aku dapat bekerja, lihat ini ya, untuk rumah tanggaku sendiri. Saya minta Anda lihat saya ke depan yang nonton, maaf ya, tapi saya harus ngomong. Dia harus bekerja untuk rumah tangga sendiri. Lihat, orang yang diurapi, meskipun dikerjain, tetap dia survive. Tapi dia punya tanggung jawab, katakan tanggung jawab. Saya mau rubah apa yang di atmosfer roh. Kalau Anda dalam urapan Tuhan, ini ada Pastor Ben, nanti Anda didoakan, tapi nanti aja. Itu merubah, lihat ke depan. Merubah, orang itu tanggung jawab. Karena begini, bilakah aku dapat bekerja untuk rumah tanggaku, bukan rumah tangga orang-orang, rumah tanggaku. Sendiri. Ini orang tanggung jawab begini. Ada amin? Jadi kalau Anda sudah punya rumah tangga, belajar mencukupi. Setuju angkat tangan? Ya, tepuk tangan ya. Tepuk tangan saya, tepuk tangannya di rumah, tepuk tangan sekalian. Jangan Anda ditanya, Ma, makan apa? Pa, makan apa? Doa yang kencang. Oh, haleluya. Ada yang benar, tapi harus belajar tanggung jawab. Ada amin? Itu kekuatan Tuhan. Saya maaf ya, saya dulu nggak punya apa-apa, saudara. Saya mau buktikan, karena saya punya anak-anak rohani yang pengusaha, yang juga besar-besar, saya mau cuma buktikan satu. Saya masuk kamar doa, saya cuma ngomong begini, Tuhan, aku pengen buktikan oleh karena iman, aku diberkati. Not by support, tapi oleh karena iman. Karena mereka pola pikir pengusaha, meskipun anak-anak Tuhan, pola pikirnya ada jahat. Meskipun kebaktian, meskipun pelayanan. Pola pikirnya najis. Sudah. Bisnis harus nekuk ini, bisnis harus makan ini. Kita, saya bilang, ini kalau begini gak usah untung. Saya bilang, tidak, dalam Tuhan tidak beda. Harus gitu. Tidak. Dari mana untungnya? Yesus kasih untung. Harus begitu, saudara. Jangan, oh iya ya, Anda nego sama dengan dunia, Anda dilibas. Dan saya orangnya begitu. Enggak, Tuhan kasih untung. Bagaimana cara Pak Yeremia? Ini tahun-tahun genting, saya bilang. Tuhan itu Allah, bukan manusia. Saya masuk kamar doa, saya bilang, enggak bisa begini Tuhan. Aku memimpin orang seperti ini enggak bisa. Aku harus tunjukkan bukti bahwa oleh imanku, aku diberkati. Enggak punya rumah loh. Dan saya suruh Tuhan nulis 1 miliar. Tulis, Tuhan ngomong, tulis 1 miliar. Sambil kertas, saya tulis 1 miliar. Anda boleh tirukan. 1 miliar saya nggak ngerti nolnya berapa. Saya tulis 1 miliar. Bukan 000 nggak ngerti. Saya kan orang goblok. Jadi 1 miliar. Moga-moga ngomongku betul ya. Miliar. Ya. Lalu Tuhan ngomong. Di bawah tulisan 1 miliarmu tulis. Melakukan kehendakku maka jadi. Ayo. Saya pengen tunjukkan buat pengusaha-pengusaha. Oleh iman jadi.
Saya minta Anda paham, terjadi betul. Terjadi betul. Tepuk tangan bagi terjadi betul. Saya mau tunjukkan dan mereka heran kenapa bisa ada. Saya percaya sekali lagi apa yang roh jadi daging. Saya percaya itu. Dengar yang di rumah, perhatikannya di luar negeri. Kalau engkau melakukan prinsip Tuhan, meskipun dipermalukan, tapi Tuhan tetap munculkan kehendaknya. Tuhan tetap bela kamu. Siapa yang percaya angkat tangan? Jangan tepuk tangan dulu. Meskipun katanya sekarang belum ada, tapi kalau engkau tetap setia, pasti Tuhan munculkan kehendaknya. Percaya, tepuk tangan bagi Yesus. Firman jadi daging. Ya. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang. Tapi sekarang telah berkembang dengan sangat. Dan Tuhan telah memberkati engkau sejak Yakub berada di sini. Jadi, bila kau dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri, 31. Saya minta Anda ambil semua remanya beda-beda. Kata Laban, apakah yang akan kuberikan kepadamu? Jawab Yakub, tidak usah. Ini loh, menantu yang sopan, itu yang katakan. Sudah dikibulin, 2 kali kerja, Anda punya mertua begini, lalu kamu, apa yang bisa aku berikan padamu? Anda pasti ngomong, semua. Ayo, enggak. Tapi dia ini anak Tuhan, penuh roh, Yakub ini. Enggak usah. Menantu seperti ini yang bertahan sampai selama-lamanya. Pengangkatan masuk ini. Apakah yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yakub, tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Lihat, ini pertandingan roh. Nah, saya minta Anda masuk konteks ini malam ini. Karena Tuhan ngomong sama saya tadi, nanti khotbah soal ini. Dan ini saya kasih tahu, saya yang nonton di rumah perhatikan. Ini bisa terjadi bagimu. Sekali lagi saya ulangi, ini bisa terjadi bagimu. Kalau Anda percaya, ngerti? Kalau Anda nggak percaya, cuman pakai utak toh bubar. Tapi kalau Anda pakai roh, apa yang Anda percaya maka akan terjadi. Anda amin? Saya percaya angkat tangan dulu. Percaya angkat tangan dulu. Bisa diputar kamera. Saya sudah gini-gini aja, jangan digerakkan nanti. Muka saya berubah-berubah. Yang di rumah, yang percaya di rumah angkat tangan. Right. Jadi gini, saudara harus nangkep kenapa saya ngomong firman Tuhan yang singkat. Ini kuncinya. Apa yang perhatikan, apa yang Anda percaya bisa jadi nih. Dan yang jadi ini aneh. Di dunia tidak ada. Tidak ada, selain Tuhan yang buat. Makanya sempat saya ngomong anak rohani, saya jual ikan kan. Ada yang jual ikan kan lagi marak. Saya ngomong, kamu tiru dong seperti aku. Gimana? Minta sama Tuhan, ikanmu yang aneh-aneh gitu. Kepalanya kepala besar, piranha, tapi badannya gitu. Kok dia bilang, mana bisa Pak? Dalam Tuhan bisa. Minta ikanmu belang-belang. Kawinkan. Kawin sama siapa? Ya, sama ikan, goblok. Saya bilang gitu. Saya nggak marah, bercanda. Ini beda, goblok saya sama marah beda. Lihat, apakah yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yakub, tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Ini menantu yang sopan. Aku mau lagi menggembalakan kambing dombamu dan menjaga. Asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Perhatikan, yang saya minta Anda tulis ya setiap rema. Yang orang diurapi ini, perhatikan, meminta sesuatu yang harus Laban izinkan. Dan itu mustahil. Jadi saya kasih tahu nih, kuncian nih. Ini saya ngomong kok dapat urapan Tuhan ajaib. Nanti Anda terimain. Kalau Anda dikasih kesempatan, apa yang kau lakukan? Minta sesuatu yang mustahil. Setuju kata. Kalau itu terjadi milikmu. Milikmu. Contoh nih, ya. Saya punya dulu anak rohani pembuat tas. Pembuat tas. Tapi saya ngomong sama dia. Dia waktu pas ibadah saya tunjuk dia. Kamu akan buat tas lagi tapi ke luar negeri. Dia langsung ngomong, setiap dia dapat order tas ke luar negeri atau dapat tas dari luar negeri pesan, dia mesti serahkan ke temannya yang available atau kuat membuat tas. Dia tidak mau hanya nasional. Nah lo datang lagi, haleluya. Nah perhatikan baik-baik. Saya bilang gini, nanti kamu yang buat, jangan kasih temanmu. Saudara tahu gak? Lihat ya, semua yang nonton di rumah perhatikan. Roh Allah itu mendesak atau mendorong. Siapa percaya katakan? Roh Allah itu mendorong kematian. Yang pertama, roh Allah mendorong kekhawatiran. Mendorong, aduh sampai pelat. Roh Allah pertama juga mendorong kematian, kekhawatiran. Roh Allah mendorong firman jadi daging. Saya percaya terima. Ada amin. Didorong, dipaksa. Nah, saya ngomong, tidak, jangan kasih ke temanmu. Kamu yang harus buat. Nah, waktu saya ngomong, saudara, itu pemesanan dari Thailand atau Vietnam. Minta tas laptop. Karena dengar firman itu, dia tidak kasih ke temannya.
Dia cukup percaya. Tuhan berarti kalau daripadamu engkau yang memampukan aku. Tepuk tangan bagi Yesus. Percaya, katakan amin. Dia buat tas dan hasilnya bagus. Minta pesan lagi. Kalau tidak ada firman Tuhan, maaf ya, banyak anak Tuhan itu mati. Hanya angan-angan tok. Tapi dia bilang, aku mau dipakai Tuhan. Yakub meminta suatu perkataan, suatu permintaan yang mertuanya bingung. Yang manusia bingung, tapi dengar, dengan Tuhan dia sanggup mewujudkan. Saya benar tangkap ini, malam ini. Anda ngomong ini susah, tapi kalau bersama Tuhan Anda bisa mewujudkan. Yang di belakang juga angkat tangan. Tepuk tangan bagi roh Allah. Percaya, katakan amin. Ingat, saya harus ngomong ini. Kuasa Allah itu unlimited. Unlimited. Karena saya ngalami. Unlimited. Pokoknya yang penting selama kita percaya. Yang di rumah perhatikan. Selama kita percaya. Tidak akan Tapi kalau Anda ngomong, kenapa Pak kok lama? Itu karena watakmu. Oh itu, tepuk tangan bagi Yesus. Ada amin. Itu atmosfer. Karena gini, kenapa ini Tuhan ngomong sama saya, kenapa ada yang cepat, ada yang lama, ada yang cepat, ada yang lama. Itu karena watakmu yang masih ada di dalam yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Firman saja teman, mujizat bisa juga terjadi atau batal. Anda terima nubuatan, ya Pastor Benny juga karunia nubuat. Kamu begini, loh kok nggak terjadi Pak? Anda jangan langsung nyalakan pendetanya nih. Anda cek dirimu dulu. Jangan-jangan kamu meremehkan. Saya pernah khotbah di satu gereja kecil, itu diakennya saudara. Saya tumpang tangan, ibu-ibu. Saya tumpang tangan apa gitu, saya lupa firman nubuatannya. Tapi bulan depan dia kesaksian, saudara. Dia bilang begini, nubuatan saya itu apa gitu. Dia bilang, dia ngomongnya memang kurang sopan, tapi dia ngakui mujizat. Dia ngomong gini, waktu Pak Yer tumpang tangan saya ketawain lewat gini. Ini omongan menghina. Saya ketawain lewat hidung. Jadi, gitu. Saya waktu itu khotbah. Ternyata saudara, apa yang dikatakan terjadi. Dia langsung bilang gini, ampuni aku Tuhan. Kadang-kadang nubuatan Tuhan itu bisa mengalami penundaan kalau Anda tidak sungguh-sungguh percaya. Jadi jangan buru-buru nyalakan hamba Tuhan nih. Tapi Anda harus ngerti, jangan-jangan dari dirimu yang jadi batu sandungan. Berarti katakan amin. Jangan daripadamu yang kurang sungguh-sungguh. Jadi Anda harus paham nih. Jadi kalau dalam Yesus ya, perhatikan. Yakub ini meminta suatu perkara yang mustahil. Malah minta ajari satu hal. Berarti Tuhan ngomong ini berarti akan terjadi sesuatu nih. Mintalah perkara-perkara yang mustahil sekalian. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Yang di rumah angkat tangan, tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Ya, jangan minta, Tuhan aku minta tempe hari ini. Tempe mah gampang lah. Saya pernah ngomong ada orang begini saudara. Dia ini pinter ngomong betul. Dia betul ngomongnya begini. Waktu saya ngomong, kamu minta 4 miliar. 4 miliar. Dia ngomong, Pak kalau hanya 4 miliar saya nggak usah minta Pak. Pasti bisa. Tapi kalau 40 miliar, saya perlu doa puasa. Ini yang saya masuk. Nah ini level tingkatan-tingkatan. Jadi kalau maaf ya, kalau Anda biasa, itu biasa. Mintalah tingkatan yang dimana rohmu intim sama Tuhan. Setuju? Ada amin? Tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus. Ada amin. Nah, berikutnya. Habis ini saya tutup dan saya doakan. Saya nggak pulang, saya nggak rapture. Diam-diam. Karena kemarin orang kaget. Kemana Pak Yeremia? Katanya saya dilapori. Hilang. Apakah sakit? Saya nggak sakit, saudara. Saya itu sehat walafiat. Gak sakit saudara. Cuman memang harus Tuhan kemarin ngomong, firmannya sudah menjamah, jadi tidak perlu ditumpang tangan. Jadi saya tinggal. Kalau hari ini saya rasa tumpang tangan. Perhatikan, cara Tuhan. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu. Ini kata Yakub. Dan aku akan mengasingkan dari setiap binatang yang berbintik-bintik. Dan, Anda lihat ya. Nanti Anda minta yang aneh-aneh gitu. Jadi kalau Anda pembikin sandal, bikin sandal bintik-bintik dan belang-belang. Setuju? Anda buat kok kayu, buat baju, bikin baju yang bintik-bintik dan belang-belang. Anda desainer muka, belang-belang lah, bikin. Yang di rumah ya. Segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang, itulah yang berbintik-bintik. Itulah apa? Garis bawah. Upahku, bukan lapan.
Kenapa? Dia minta sesuatu yang mustahil. Laban tidak percaya hal yang mustahil. Laban itu ngerjain. Dan banyak anak Tuhan yang hamba-hamba Tuhan juga, ya tentunya pastor enggak, yang di luar angkasa ngerjain. Anak Tuhan harus pinter, harus cerdas. Jangan goblok. Saya nggak marah, ini ngomongnya masih enak. Angkat tangan. Jangan bodoh, saudara. Anda ngerti. Kalau itu, ya kadang-kadang perlu adu kuasa sama hamba Tuhan sih. Kalau hamba Tuhan nggak benar, perlu tantang. Yang dapat belang-belang milikku. Kalau kamu, biasa. Gitu kan aja sekalian. Kenapa, saudara? Karena Anda perlu tahu iman itu perlu ditantang. Siapa yang mau? Kalau nggak ditantang, standar. Kalau standar itu saya ngomong. Ada orang ngomong, Pak, doakan saya ke Israel. Saya ngomong gini, kalau lu ke Israel nggak usah didoakan, pasti bisa. Lu kok didoakan tuh levelnya harus naik. Bikin perumahan di Israel. Lah itu level itu. Setuju angkat tangan. Nah, iya toh. Tepuk tangan yang percaya terima visi besar yang di rumah juga. Kalau cuman ke Israel nggak usah didoakan. Mampu. Lah bilang gini, lu kencing, beol semua bisa. Israel kalau kaya kok. Didoakan itu gak usah. Ya. Paling didoakan cuaca supaya nggak mati di atas kan gitu toh. Tapi kalau lu mamai contoh saya bilang buka perumahan di Israel. Contoh, perumahan rumah roti. Lah itu perlu didoakan. Kenapa? Itu mustahil soalnya. Ngerti nggak pesan di tahun ini? Habis ini gue pulang nih. Ada amin. Jadi kalau mamanya hanya, maaf ya. Pak doakan Pak, saya mau ke sana Pak. Saya nggak usah didoakan, jalan aja lah. Bahasa roh sendiri. Pak saya mau melampaui 100 rumah. Jangan, itu perlu didoakan antara mati dan hidup. Kalau Anda buka perumahan di Israel, nantang sekalian. Itu yang menjadi upahku. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Percaya katakan amin. Sebelum Tuhan datang kedua kali jangan punya iman standar. Contoh Anda, Pak saya pengen buka panti asuhan Pak. Yang gimana? Yang gede sekalian. Mau jadi apa enggak urusan. Makanya Alkitab mencatat tulis ya, beriman bukan mengimani. Mengimani itu enggak ada di Alkitab. Mengimani itu campuran daging dan roh. Kalau beriman itu pure. Terserah siapa? Tuhan. Tepuk tangan lagi bagi Yesus yang di rumah juga. Katakan beriman. Nah ini, lihat ini caranya. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik itulah upahku. Dia minta perkara yang sulit. Malam ini Anda tangkap nih kunci Daud. Kalau Anda lagi beriman, mintalah perkara yang sulit. Setuju? Yang sulit sekalian. Pak saya doakan saya mau kencing Pak di belakang. Enggak usah. Berdoa. Buka ponten umum lah itu berdoa. Ya perkara yang sulit. Lanjut 33. Dan saya minta Anda tulis. Bagian orang menerima perkara Tuhan. Kejujuran. Tulis. Anak rohani saya, ya mungkin nonton maaf ya, tapi saya ngomong di dipanggil di pengadilan. Dia tidak berbuat apa-apa, tapi Tuhan ngomong sama saya, jujur aja. Suruh dia jujur. Gak usah muter-muter, gak usah apa, jujur. Karena lewat tekanan dari juga pemerintah. Saudara. Dari pemerintah itu dari DPR. Tapi dia benar. Saya ngomong suruh papamu jujur. Saya tepang doa, jujur. Pokoknya belat-belit, jangan belat-belit. Kalau belat-belit habis. Lawan DPR, kalau Anda jujur Tuhan di pihak kita. Sama jangan tangan. Tepuk tangan bagi Roh Kudus, jujur aja. Jujur aja berapa asetmu dan berapa tanahmu jujur. Nah, maka saya bilang, kejujuran akan terbukti di kemudian hari. Jadi kadang-kadang kejujuran nggak langsung Anda terima. Tapi kemudian hari baru orang ngerti. Oh, berarti jujur. Bapak kok saya sampai mati Pak, nggak terbuka. Ya nanti Anda bergembira di sorga lah. Ya, jujur baru terbuka setelah Anda mati ya sukacita. Yang penting jujur. Jujur kacang hijau, jujur apa itu Pak itu. Dan kejujuran terbukti itu benar. Saya pernah ngerjain. Jujur Pak, jujur itu ada yang enak saya bilang. Ini pendeta perlu bercanda ya Pak Brian ya. Apa Pak? Ya. Pikir Nabi kan serius terus. Enggak, saya ada bercanda saudara. 2 yang enak. Jujur ayam, jujur kacang hijau. Itu enak. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari. Iya bubur maksudnya. Anda tahu, koma. Saya hari ini kok baik sekali ya, puji Tuhan. Berapa hari saya marah-marah. Marah-marah saudara. Tapi hari ini kok saya relax. Karena sudah dibantu Pastor Ben didoakan tadi ya.
Apabila engkau datang memeriksa upahku, perhatikan, segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing domba, dan yang tidak, perhatikan Alkitab, tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah apa? Tercuri. Anda lihat pertandingan roh. 3, 4. Semua baca yang keras sampai belakang. 1, 2, 3. Baca ke depan. Kenapa dia bisa berkata baiklah, jadilah seperti apa? Dia ini penipu, saudara. Dia tahu yang diminta itu mustahil. Maka dia ngomong, oke, kalau gitu jadi. Karena dia tahu ini pasti gak mungkin. Maka kalau Anda berhadapan sama orang dunia gak usah khawatir, saudara. Kalau kamu minta oke ya, deal ya, kita bertarung nih. Anda deal kan, saudara. Nanti lihat ya. Saudara tahu Gideon? Gideon itu diremehkan, saudara. Pada waktu dia minta roti dengan ke-300 pasukan, dibilang gini, sudahkah Salmuna ada padamu? Salmuna itu yang dikejar. Ada 2, Salmuna dan siapa dikejar. Dia hanya minta roti pasukan ini. Pasukan gagah berani. Hanya minta roti, dimaki-maki, saudara. Itu untung Gideon sanggup menahan hati. Kalau enggak dibabat itu. Tapi dia satu perkataan yang karena orang diurapi ya, dia tahan hatinya. Begitu mungkin sampai gemeter, saking marah dia bilang gini, nanti kalau Salmuna aku dapat, kamu akan aku garuk dengan onak duri. Nanti onak duri enggak? Kaktus, tapi kaktus yang padang pasir. Kalau dapat, gua garuk. Ini bukan garuk gini, saudara. Gua garuk pakai onak duri itu. Hancur. Kalau dapat Salmuna, Maimuna, siapapun. Lihat. Dan betul, saudara. Karena minta roti loh gak dikasih. Itu keterlaluan, saudara. Begitu dikejar, ke tempat satunya lagi diremehkan juga. Sampai dia ngomong, kalau aku dapat Salmuna, maka menara doamu tak runtuhkan. Dan karena dia diurapi, dia kejar Salmuna, dan itu ada 2 yang dikejar. Dapat. Saya tahu kok dapat, ini keinginan hatinya, saudara. Dilampiaskan. Itu 70 nggak salah, 70 tua-tua, jajar, disuruh buka baju. Baris. Kenapa? Salmuna dapat. Kadang-kadang orang meremehkan itu akan dihajar Tuhan sendiri, kita katakan. Baris. Jajar. Dia suruh tentara-tentara gede-gede. Ambil onak duri, hajar. Tapi dengar saudara, benar. Saya pernah ngomong sama anak rohani saya yang buka penginapan atau apa, saya bilang, kalau engkau diremehkan, bilang sama dia, kalau penginapanku jadi, lu jangan tinggal di tempat gua. Harus gitu. Kenapa? Imanmu harus terbukti, bukan engkau sombong, bukan. Anda, maaf ya, ini jujur, di hadapan Tuhan terbuka, enggak usah sok pura-pura. Kalau jadi, maka engkau akan nginep. Dan lihat, oh kalau gua enggak. Kalau jadi kamu hanya lewat, enggak usah nginep. Saya dulu juga mau buka homestay. Jadi, enggak usah nginep. Nginep bayar 5 kali lipat. Kenapa saudara? Karena iman itu kadang-kadang diremehkan. Dan Anda punya Tuhan yang besar. Tepuk tangan bagi Yesus. Saya katakan amin. Kalau jadi nih, buyutmu, engkongmu gak usah nginep. Pak kok jahat sih? Bukan jahat saudara. Supaya dia lihat bahwa orang punya iman itu terjadi. Kan kita kan perjanjian baru ya. Ya. Berita perjanjian baru kan mengasihi. Silakan nginep. Ini kamu remehkan jadi. Oh kok gua enggak. Lihat aja, syuting, keluar. Bukan saudara. Saya suka kenapa? Tantangan iman itu membuat kita on fire. Kalau nggak ada tantangan iman, maaf, melempem. Ya apa enggak? Siapa yang suka tantangan iman, angkat tangan dulu. Yang di rumah yang suka tantangan iman, di rumah, angkat tangan. Yang mau, jangan buru-buru turun. Yang di sini juga, sepakat. Tinggi-tinggi. Percaya, yang mau katakan amin. Hati. Kurang keras. Lagi. Amin. Maka terjadilah pergumulan yang besar. Lihat toh. Kenapa? Harus jalan di atas air. Lah enggak jalan di atas air, goblok kamu. Loh maaf ya, maaf. Ini enggak marah. Emang ini. Kok enggak jalan di atas air, apa yang didemonstrasikan? Anda kalau maaf ya, Anda enggak mau berani demonstrasi, ini yang hitam berbintik-bintik pun belang-belang enggak terjadi nih. Maka dengan kuasa Tuhan ya, maka jangan takut. Kemudian saya ulangi, kemudian kata Laban, ini Laban nih mertua. Baik, jadilah seperti perkataanmu, karena dia berpikir ini mustahil. Dia berpikir nggak mungkin.
Tapi lihat cara Tuhan menggenapi. Orang yang punya iman itu pasti diberkati. 35. Saya baca buat Anda. Saya baca di sini. Lalu diasingkanlah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng. Semua lihat Alkitab. Dan yang berbelang-belang dari segala kambing yang bintik-bintik dan berbelang-belang. Segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba, dan diserahkannya. Semuanya itu untuk anak-anak, untuk apa? Dijaga. 36, kita agak cepat. Semua baca supaya Anda punya iman. 1, 2, 3. Terus. Maka. Jadi saya minta Anda paham, jarak mertuanya sama menantunya 3 hari. Jadi kalau dia ingin mendapatkan Yakub, dia harus butuh waktu 3 hari. Ya 3 hari. Ayat yang ke-37. Lalu Yakub mengambil, ini saudara, saya minta Anda tiru. Sesuatu yang profetik. Yang membuat domba itu bisa berbeda warna. Dia lakukan sesuatu yang profetik. Ya sini. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, dan pohon badam dan pohon berangan, dikupas dahan-dahan itu sehingga apa? Ini pohon loh, bukan dewan. Sampai yang putih kelihatan. Jadi jelas ya, putihnya kelihatan. 38. Ia meletakkan, perhatikan, dahan-dahan itu dikupasnya ke dalam palungan. Tahu palungan? Tahu ya? Tempat ngapain? Minum. Ke dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum. Saya minta Anda perhatikan, Anda bisa tiru saudara. Nanti bukan Anda bikin seperti, tapi sesuatu yang ilahi. Sehingga tepat di depan, tulis dalam loh hatimu, tulis juga catatanmu. Di depan kambing domba itu, adapun kambing domba itu suka apa? Kawin. Berkelamin itu artinya kawin. Ya, waktu kawin. Pada waktu apa? Datang. Jadi ngerti, saya mau tunjukkan tapi baiklah. Jadi waktu berkelamin itu ini visi dari Tuhan dulu, ajaib. Anda pasti ngalami sesuatu ini, pasti dari Tuhan. Pada waktu berkelamin itu ditaruh. Yang meletakkan dahan-dahan dikupas dalam palungan tempat minum. Dari mana ide itu kok dari Tuhan? Itu hewan loh. Hewan nggak punya karunia mencipta, nggak punya. Manusia punya. Hewan hanya lihat. Hanya lihat. Pada waktu kawin. Terus Anda kucingmu dikawinkan lalu sambil lihat gambar herder ya Aisyah toh. Itu beda, ada beda. Saudara. Ada beda. Ini betul firman. Pak Yar, bisa nggak terjadi? Yang nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Saya pernah khotbah Jakarta tahun dulu, saya lupa saudara. Lama sekali, saya bilang begini. Bisa nggak unta masuk lubang jarum? Kok menengi? Unta. Yesus kan ngomong, Yesus loh ngomong, jangan bantah Anda, berarti Anda membantah Yesus juru selamatmu berarti. Yesus ngomong apa? Sukar. Oh enggak. Lebih gampang. Unta masuk. Siapa yang percaya? Bisa, angkat tangan. Tinggi-tinggi. Gak usah niru-niru kanan kirimu, tanggung jawab sendiri. Supaya masuk surga semua. Orang gentleman itu harus ingat. Angkat tangan. Yang tukang mikir pasti lambat. Tapi orang yang punya iman ngawur, percaya aja. Ya, karena tukang mikir pasti apa? Lambat. Kenapa? Di otaknya ini loh. Mikir. Dan gitu, pemain musiknya waktu itu, ya itu terkenal sampai main luar negeri. Ada kasetnya juga zaman dulu. Saya tanya, mumpung ya, saya tanya. Menurut kalian ini, bisa nggak unta masuk lubang jarum? Sudah tahu jawabannya? Bisa Pak. Oh keren. Saya kan penasaran, my spirit itu is not very well. Saya tanya, gimana caranya? Saya tahu ini jawabnya ngedram. Dikeker Pak. Betul. Ide dari Tuhan itu. Tahu ya, dikeker ngerti ya? Bener, saya bilang, jangankan unta, rumahnya pun masuk. Kan di rumah dengar baik-baik. Kalau Anda akal-akalan begini, Laban dia ini. Dikeker Pak. Saya marahi, dia ketawa. Caranya gimana Pak? Gampang. Maka saya tanya sekali, siapa yang percaya unta masuk lubang jarum? Siapa yang percaya? Angkat tangan. Nggak percaya nggak apa-apa, tetap masuk surga kok. Ada yang angkat tangan yang begini-begini. Kenapa? Takut angkat tangan tinggi. Kenapa? Bisa.
Lubang jarum itu nama pintu. Bukan jarum itu. Yang di rumah perhatikan. Jadi Anda, otakmu jangan mikirin jarum gini. Lubang jarum itu nama pintu. Pintunya kecil. Kalau unta masuk, karena pada sahabat pintu-pintu, hanya semua pintu tutup, hanya satu pintu yang terbuka. Itu namanya lubang jarum. Pintunya kecil. Jadi sukar unta masuk, kenapa? Unta harus nunduk. Dan unta kalau nunduk susah, sir. Kenapa? Lututnya duluan. Yang kedua, mantesan Yesus ngomong, dia, unta ini harus melepaskan bawaannya. Baru dia bisa masuk. Mantesan orang kaya tidak atau sukar masuk kerajaan sorga. Kenapa? Kekayaan dibawa. Jadi langsung orang dikejar langsung, aploki, tapi itu namanya lubang jarum itu. Tepuk tangan bagi Yesus. Jadi kalau Anda guru-guru sekolah minggu, jangan bilang, bisa saudara, nggak ada mustahil, unta aja masuk lubang jarum. Anda harus ngerti konteksnya, ya Pak Brian, ya, harus ngerti konteksnya. Saya kok ingin ngomong nih, siapa yang percaya Yohanes makan belalang? Angkat tangan. Ada sate belalang daerah Purwokerto saya makan. Itu Yohanes pun kita libas. Siapa yang percaya Yohanes Alkitab mencatat makanannya adalah apa? Angkat tangan. Siapa yang percaya dia makan belalang? Turun, gak usah ribut, gak usah debat. Saya yang khotbah, bukan kamu. Yang di rumah siapa yang percaya? Siapa yang di rumah percaya? Ayatnya kurang. Supaya saya lihat muka yang di rumah. Nah, siapa yang percaya di rumah bahwa siapa? Yohanes makan belalang, angkat tangan. Yang di rumah, jujur aja. Anda jangan lihat muka saya nih, wah ini ngerjain Pak Ir. Enggak, saya jujur nih, jujur. Saya ini polos orangnya, angkat tangan. Geser. Ini banyak sekali. Ya, tuh banyak, haleluya. Turunkan saja, nanti lihat muka gua nanti belakangan. Ya saya ke depan. Belalang itu buah. Namanya buah belalang, modelnya seperti belalang panjang gitu. Jadi kalau Anda guru sekolah minggu kok khotbah, belalang aja dimakan, kamu pun. Belalang itu buah. Madunya betul, tapi belalang itu buah. Saya minta Anda paham, jadi buah belalang, seperti belalang, maka dinamakan belalang. Ngerti, angkat tangan dulu. Ada amin? Kok jadi sekolah teologi ya? Saya sebenarnya nggak sekolah teologi aja. Saya cuman belajar dari orang non teologi. Maka maaf ya, saya ini meskipun kenabian, nggak belajar Alkitab ya menurut Rema, tapi saya punya bodyguard yang ngerti sejarah Alkitab. Yang akan saya tanyai. Dan ini di sini. Nimrod itu tidak tinggi. Nara Babel tidak tinggi. Nimrod itu tingginya apa? Karena penyembahnya sampai ke langit. Dia nggak tinggi. Zaman dengan gedung sekarang jauh lebih tinggi. Kok orang tanya, kenapa Pak Yer ini nggak dirobohkan? Ini kan lebih tinggi. Nimrod itu karena penyembahan dewa langit. Itu yang Tuhan tidak suka. Makanya sama Tuhan dikacaukan apa? Bahasa. Kalau orang satu bahasa bisa buat rusak-rusak semua. Cara Tuhan dikacaukan bahasa supaya tidak ada kesepakatan. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Percaya katakan amin. Anda buat kegerakan ilahi satu bahasa pasti jadi. Tapi kalau Anda buat kerusakan bagi Tuhan, satu bahasa pasti juga jadi. Maka Tuhan langsung kacaukan. Nimrod, Babel. Tidak tinggi. Maka, tapi penyembahannya itu membangun sampai ke langit. Mengalahkan Tuhan, menyaingi Tuhan. Maka Tuhan tidak mau. Tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus. Kembali ke tempat ini, ya lihat ayat yang berikutnya, 39. Ini kok jadi pengajaran. Saya bisa ajarkan dari sekolah teologi ya, tapi enggak lah. Saya enggak dipakai untuk itu. Jika kambing domba, perhatikan ini, saya minta Anda praktekkan dalam Anda melakukan suatu tindakan iman. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, saya minta Anda lihat Alkitab yang di rumah juga. Maka anaknya akan apa? Dan, berbeda apa? Saya minta Anda kalau baca nanti lihat, ada kuncinya, 40. Saya akan tutup. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu dihadapkan kepala-kepala. Perhatikan, ini cara Yakub. Dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada apa? Dan baca yang jelas. Yang di rumah baca, di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak
Saya minta Anda ngerti ya, mujizat Tuhan tidak bisa dikumpulkan sama yang najis. Kata-kata. Jadi harus dipisahkan. Harus dipisahkan, supaya Anda ngerti bedanya. Pada poinnya 41. Ini loh. Semua baca sama-sama, yang di rumah juga supaya Anda mengimpartasi atau mempraktekkan. 1, 2, 3. Terus baca. Maka di depan mana? Lihat, di depan mata. Saya enggak porno ini, depan mata. Di depan mata. Ternyata kuasa, ini Tuhan ngomong sama saya tadi. Kuasa visualisasi itu bisa membuat iman menjadikan kenyataan. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Visualisasi. Anda lihat sesuatu lalu Anda rohmu percaya. Aku mau seperti ini. Maka bisa jadi padamu. Tepuk tangan bagi Yesus. Ada amin? Ini saya ngomong jangan Anda bikin anak atau lihat gambarnya artis. Jadilah seperti ini, jangan. Ya saya percaya Anda sudah umur lah. Ngomong begini enggak, karena holy enggak ada. Pak ngomong kok kasar, saya ini bukan gembala, saya nabi. Ngomong. Jadi perhatikan ya. Ini binatang loh, dan kau manusia, kau bisa hak mencipta. Dan setiap kali apabila berkelamin atau kawin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu di dalam palungan, di depan, tulis semua, di depan mata. Jadi lihat dia. Contoh nih, ini saya ajarkan, dulu dan terjadi. Siapa yang percaya kuasa Tuhan sanggup menjadikan apa yang tidak ada, yang di rumah menjadi ada. Angkat tangan. Yang di rumah tolong munculkan mukanya. Dan listen this, perhatikan baik-baik. Ya, semangat saya. Saya diajari Tuhan begini. Untuk contohnya, saya membeli rumah. Saya taruh di kamar doa, saya tumpang tangan. And I can see. Kok Anda ngomong, Pak, kenapa enggak diajarkan sama kami? Ini pribadi saya. Saya takutnya Anda tidak bisa memenuhi. Kok diajarkan begini, Anda bisa frustasi, Anda bisa dapat, ada yang tidak. Sama. Dalam nama Yesus. Yang di rumah, ngerti angkat tangan? Taruh depan mata. Lalu, ini untuk rumah saya pernah menawar di daerah Jogja. Saya waktu makan Tuhan ngomong, kamu percaya nggak rumah ini bisa jadi? Bisa. Saya ajari caranya. Lalu Tuhan ngomong, ikat harganya, ikat. Anda ingat ya, kalau mau beli rumah, kalau yang dibeli itu punyanya anak Tuhan, hati-hati. Jangan main ikat di tengking kamu. Ikat. Saya bilang ikat itu karena bukan anak Tuhan. Saya ikat harganya. Tak. Tuhan ngomong, sekarang setelah ikat, perkatakan. Jadi setelah diikat nggak bisa gerak itu dalam roh. Nggak bisa gerak. Perkatakan, saya ngomong, murah. Ini khusus gua. Kalau Anda ngomong murah atau tambah mahal ya itu bed lain ya, saya nggak tahu. Yang di rumah ngerti ya. Murah. Saya tahu harga itu sudah ditawar turun nih. Saya nggak tahu berapa ratus juta jadi turun. Persis seperti yang saya minta sama Tuhan harganya. Murah. Setelah murah dia akan mau masih mempertimbangkan. Lalu Tuhan suruh level ketiga. Jangan perintahkan dia jangan bergeser. Anda boleh praktekkan dan tahun dan bisnis. Atau apapun, pelayanan. Jangan bergeser. Jadi orang kan bisa bergeser. Sekarang deal, besok bisa mikir-mikir. Waduh kemurahan, batal, bisa. Jangan bergeser. Dalam spirit ini. Dan cilakanya dia bisnis sama hamba Tuhan, cilakanya. Ya nanti Pastor Brian ini kok dipakai bisnis luar biasa. Tidak boleh bergeser dalam roh. Nah geser harganya. Saudara. Kalau saya ngomong sama Tuhan begini ya. Boleh enggak Tuhan minta turun lagi? Boleh. Enggak punya kunci Daud. Kadang-kadang kita kok mau bertindak kejam itu bisa bahaya. Saudara. Untung saya masih punya peri kemanusiaan. Karena begini, dunia aja bisa kita taklukkan. Sampai percaya tepuk tangan bagi Roh Kudus. Percaya katakan amin. Saya bilang, Tuhan bisa, tapi Tuhan kasihan Tuhan. Ya. Saya tahu di Jogja, saya batalkan kenapa? Di Jogja muncul peraturan. Itu buat praktek ternyata sama Tuhan. Muncul peraturan orang di luar Jogja tidak boleh memiliki. Saya bilang, ngapain waktu itu Tuhan? Tuhan ngomong supaya engkau praktek. Dan ini bisa pakai di tempat manapun. Ini yang saya bagikan buat Anda. Dengan Tuhan, seperti Yakub ini. Binatang, ini binatang. Hanya ditaruh, lihat vision. Lahirnya sama persis. Anda, maaf ya, Anda kan manusia.
Ya, yang nonton jangan dihilangkan. Anda kan manusia. Anda punya kuasa mencipta. Karunia menciptakan iman. Bukan menciptakan iman. Karunia oleh iman bisa menciptakan segala sesuatu. Unlimited. Anda bisa ditunjukkan Tuhan. Kalau anak-anak bisa, kalau anak orang lain bisa sembuh, kenapa anakmu tidak? Visualisasi. Tuhan nggak munculkan lewat khotbah, enggak. Lewat Anda kadang-kadang dengan cara apapun. Sama percaya angkat tangan. Yang di rumah angkat tangan. Ini saya suruh Tuhan khotbah. Hanya lihat. Dan apa yang saya alami, saya bagikan. Saya nggak tutup-tutupi. Tumpang tangan. Jadi Tuhan. Tak perintahkan harganya. Turun. Itu mungkin ada ngomong, itu kan Pak Yer. Kuasanya. Enggak saudara, Tuhan enggak pernah bedakan. Karena saya yakin. Yakin itu mantep. Setuju? Tepuk tangan bagi yang percaya nerima mujizat. Siapa yang mau praktek, angkat tangan. Ada amin? Ada amin? Ya, mungkin Anda lihat utangmu, mungkin ya, saya kok dapat rema ini. Anda lihat tulis utangmu, taruh aja. Ini saya dapat rema, Anda boleh praktekkan. Anda taruh di cek, saya nggak tahu cek itu modelnya gimana, pokoknya cek. Saya nggak ngerti saudara, saya tidak ngerti cek. Saya ini ngomong jujur, saya ini hamba Tuhan yang tidak tahu cek. Nomor rekening aja saya lupa, cek. Anda tulis di cek, mau utangmu contoh 300 juta, tulis. Cek 3 juta, cek sorga. Bisa terbayar, siapa yang mau angkat tangan? Praktek ya, jok amin. Yang di belakang juga di luar ya. Amin. Praktek kok. Minimal apa? Bayar harga, beli buku cek, jangan minta nggak jadi tuh. Ada seorang dia punya usaha, tapi usaha kecil ya. Dia kasih saya cek. Saya ingat, kok jadi ingat. Cek. Dia tulis, maaf ya, saya ulangi. Dia tulis 8 juta. Dia tulis gini, 8 juta. Saya ingat, saya terima cek pernah. Saya bilang, apa ini? Pak Yer tolong diterima. Ini cek sorga, lu lihat ya. Bukan Anda ngomong, kok nggak tahu malu ini. Enggak, dia cek sorga. Pak ini cek sorga. Nanti kalau saya dapat, saya kasih Bapak 8 juta. Itu saudara dia tulis, nggak tahu kapan, ceknya cairnya kapan. Saya suruh terima dulu. Sebagai hamba Tuhan yang baik, jangan Anda ngomong, oh kurang ajar enggak. Simpen di dompet. Tuhan, ini imannya dia. Dikasih orang, diberkati orang tukunya. 80 juta. Tepuk tangan bagi lebih daripada itu. Dia ngomong, Pak tergenapi. Apakah saya hebat? Bukan saya, dianya. Anda perlu punya kuasa visualisasi. Ngerti angkat tangan. Jangan nanti ingat ya, harus holy loh ya. Anda jangan nanti ngambil foto cantik, wanita. Milikku. Hakku. Ya, jangan ada tumpang tangan Anda muncrat dalam nama Yesus. Jadi istri. Yang wanita ambil foto pria. Jadi suami kamu. Bukan jadi pembantu, tangking. Ya jadi harus ngerti. Saya sampai jam berapa ya? Udah jam 9 lebih. Ada yang ngomong begini ini kenapa? Karena pengalaman bisa lama. Soal. Jadi karena pernah di beberapa kelompok orang profetik itu suruh bernubuat. Yang ngajar tuh dilatih orang yang ngajar semua suruh bernubuat. Yang ditaruh tengah ini wanita cantik, saya tahu itu. Taruh, suruh duduk. Suruh bernubuat buat cewek ini. Ngerti ya? Sekarang waktunya bernubuat. Lakukan, praktekkan. Saya tahu ini pria-pria ini berangasan semua. Gua enggak, saudara, bukan saya yang suruh mereka bernubuat, enggak. Kok saya wajar, gua lindungin yang cewek ini. Tapi dengar baik-baik. Ini wanita ini duduk kan ilmu pasrah. Ada satu saudara, wah haleluya. Berani minimal dia punya iman, meskipun dia berani. Karena yang lain-lain yang ganteng-ganteng takut, ini yang jelek berani. Saya tahu dia nubuat apa. Kalau saya ketawa ya. Kenceng saudara. Beneran luar pulau. Kamu akan jadi istri. Maafkan yang di rumah saya ketawa ini benar. Kamu akan jadi istri. Yang di rumah ini dengar. Yang wanita itu. Saya lihat langsung bahasa orang kencang sih.
Yang tadi yang pria-pria juga yang ganteng itu karena kalah duluan, dia benar-benar agak sopan. Kamu akan nanti jadi penyanyi, itu istri mantap. Itu iman saya suka begitu, langsung gak usah tendeng-aling-aling. Istri! Dan di rumah, ngerti ya? Saya ngomong jujur, kok jadi inget semua, itu enggak apa-apa ya? Iya. Karena anak Tuhan tuh waktu ngomong, kamu jadi pacarku mau. Yang wanita ngomong. Ini maaf ya, bukan bercandaan, bukan sinetron. Kamu jadi teman aja. Teman saya nggak cinta sama kamu jadi teman. Jawabannya pria ini profetik. Saya punya teman dari TK sampai besar ini banyak. Saya nggak butuh teman, butuh pasangan. Betul saya bilang, cocok, betul. Saya nggak usah, temannya sudah kembali. Jadi kamu tak anggap teman. Langsung jawabannya profetik. Dari kecil sampai besar, tua gini, teman saya di mana-mana. Jadi saya nggak butuh teman, butuh pasangan. Memang harus digitukan. Kok ketawanya kenceng bakal cewek ini ya. Ya sudah, dalam nama Yesus. Ya, dari nanti suruh bernubuat, hari latihan jangan nunjuk yang cantik-cantik atau yang. Jadi istri. Dia ini. Tuhan tidak pernah memberikan batu bagi yang minta roti. Sudah. Saya kan hari ini saya lemah, hari ini saya baik ya, makanya bercanda terus ya. Amin. Oh, luar biasa. Lihat kembali ke firman Tuhan terakhir. Saya mau ajarkan profetik. Saya harap bercandaan ini tidak membuat Anda lupa akan apa yang Tuhan mau. Ayat yang semua baca sama-sama, yang di rumah juga munculkan ayatnya. 1, 2, 3. Yang keras. Mata kambing domba. Supaya berkelamin dengan apa? Supaya lahirnya tepat seperti visi. Lahirnya tepat seperti yang dilihat. Lahirnya tepat seperti yang diimani. Lahirnya tepat seperti yang dipercayai. Tepuk tangan bagi Yesus. Itu yang saya katakan. Malam ini spesial. Gua nggak negor tapi suruh bernubuat. Lihat apa yang lihat. Tepuk tangan bagi Yesus. Sekarang lihat 42. Kunci F. Tetapi perhatikan, apabila datang kambing domba yang perhatikan lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Wah, yang di sini maaf tidak kelihatan di kamera. Ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk siapa? Sebelum saya tutup, perhatikan saya ke depan. Ini bisa terjadi kalau dia punya gen yang kuat. Anda punya spirit yang kuat di dalam batinmu. Maka apa yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Tapi kalau engkau lemah, tidak bisa mewujudkannya. Anda harus tahu bedanya. Ada amin? Kalau Anda lemah, tidak akan bisa. Tapi kalau Anda punya strong spirit, itu bisa jadi. Siapa yang percaya terima angkat tangan dulu. Yang di rumah terima angkat tangan. Ada amin? Lalu Anda tanya, gimana caranya supaya saya bisa strong, Pak? Saya kasih 2 saja, Anda tulis semua. Pertama, bangun keintiman sama Tuhan. Ya, keintiman itu ada 2. Menyembah pasti dan firman. Itu keintiman. Yang kedua, bangun imanmu. Karena iman itu mewujudkan seperti jembatan bagimu. Apa yang roh jadi daging. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Percaya katakan apa? Pada waktu imanmu bekerja, saya minta Anda tulis tetap. Pada waktu imanmu bekerja, yang halangan paling besar, tulis baik-baik. Pikiranmu. Yes, Lord. Kalau pikiranmu, saudara sudah membatasi imanmu gerak, maka engkau seperti Petrus tenggelam. Meskipun sudah jalan. Tapi kalau rohmu terbuka sama Tuhan, meskipun pikiranmu jalan, tapi kamu ngomong, no, aku percaya firman, ya dan amin. Maka bisa jadi. Dengar, Allah kita tidak pernah pilih kasih. Dia cuma pengen lihat orang yang kuat, bukan yang lemah. Kuat, bukan yang lemah. Hari ini itu firmannya. Anda perlu visualisasi profetik. Saya nggak tahu apa itu. Maka kalau engkau kuat rohmu, maka yang terjadi padamu. Di tengah Tuhan mau datang kedua kali. Tepuk tangan bagi Yesus. Bangkit berdiri semua, yang di rumah juga bangkit berdiri semua. Tolong tidak Alkitab ditutup aja. Nanti baca lanjutnya sampai habis. Great. Semua kasih salaman kanan kirimu, bilang firman jadi daging. Munculkan semua wajahnya, jangan wajah saya, munculkan semua. Ya, thank you. Yang di rumah, siapa yang percaya firman jadi daging, angkat tanganmu. Ada amin? Firman jadi daging itu perlu. Ya saya ngomong ini saudara.
Makanya dalam Yesus itu kalau Anda lihat sesuatu yang diubahkan, orang yang bertobat, iman bisa muncul. Itu karena Tuhan kasih visualisasi. Amin. Anda lihat dulu orang itu kekurangan, oleh karena cinta Tuhan mendadak diberkati, itu karena visualisasi. Dan kau akan juga jadi seperti kamu. Amin ya. Dan di Belanda, juga di Amerika, dimanapun, di luar negeri. Mari semua angkat tanganmu, tinggi-tinggi, tutup mata semua. Bahasa roh yang sudah punya karena bahasa roh, yang belum katakan haleluya puji Tuhan, angkat kedua tanganmu. Sotokorobataka. Visualisasi. Visualisasi profetik. Visualisasi profetik. Terus belajar meraih. Belajar meraih. Belajar meraih. Tombeng coreng-coreng belang-belang pun bisa jadi. Belajar percaya. Kita punya Allah dan segala Allah. Terus yang di luar-luar juga, angkat kedua tanganmu. Sekira batakan apa tukun nama. Yang di rumah, luar negeri, angkat kedua tanganmu. Siap. Dalam nama Yesus. Lagi. Roh penghalang, hancur. Terima mujizat Yakub. Take it. Ora kata terus. Ora kata. Yes Lord. Yes. Terus jamaah. Yang di rumah juga jamaah. Seperti juga tempat ini. The Holy Presence. Jamaah. Holy Ghost. Touch you now. Receive. Dalam nama Yesus. Terus. The power of visualisasi. Power. Urabata kata basoto korabata kata. Urabata kana mata kana. Yes Lord. Terus jangan padamkan roh. Terjadilah seperti imanmu. Dan di rumah juga. Terjadilah seperti imanmu. Puna mata kana. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau aja damai. Tutup matamu. Tiada seperti Kau. Air matamu ganti jadi tanda. Ku sembah Kau Raja damai. Yang tahu pujian ini. Itulah ku rindukan, ku puji Kau. Kaulah kemenanganku. Yang tahu pujian ini. Ku sembah Kau Raja damai. Ada teksnya? Ada. Tiada seperti. Tepuk tangan semua bagi Yesus. Bisa dimunculkan karena ini pujian lama, saudara. Ku sembah Kau Raja Allah kuasa yang di rumah sama-sama. Tiada seperti Kau. Ku sembah Kau Allah kuasa. Salah. Itulah ku rindukan,
Ku puji kau, kaulah kebenaranku. Tetap sepakat, ku sembah kau Allah kuasa. Ku sembah kau. Tiada seperti, tiada seperti. Agak cepat. Tepuk tangan bagi Yesus. Ku sembah kau, Raja dan tiada seperti. Jangan terpengaruh, saudara. Nyembah, nyembah. Ku sembah kau, Raja damai. Itu yang kurindukan. Itu yang ku puji kau. Kaulah kemenanganku. Ku sembah kau Allah kuasa. Tiada seperti. Semua sama, I worship you. I worship you. Yang di rumah, Almighty God. There is none like you. Amen. I worship you, a Prince of Peace. Mari rumah roti sama-sama. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, I worship you, Almighty God. Sekali lagi tepuk tangan bagi Yesus. Angkat tanganmu yang di rumah juga. I worship you, Almighty God. There is none, there is none, there is none, there is none, there is none. I worship you, oh Prince of Peace. Come on, sing. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, I worship you, Almighty God. There is none, tidak ada seperti Tuhan Allah kita. Tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus. Yang percaya mujizat Yakub terjadi. I worship you. Come on. Almighty God. Dia ada di sini, saudara. Dia ada di sini. There is none, there is none, there is none. I worship you. Oh Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, give you praise, give you praise. Oh, you are my righteousness. Oh my God, oh my God, oh my God, Jesus. I worship you, Almighty God. There is none, there is none. Sembah, sekarang sembah, angkat tanganmu, sembah, sembah, sembah. Dalam kebenaran sembah, sembah. Dia Allah yang menolong, Dia Allah yang melepaskan. Yang di rumah sembah, sembah. Oh. Belanda sembah. Kurang cepat, kurang cepat, kurang cepat. Urabata kata apa terus? Sembah, sembah. Ngalir, tempat ini juga ngalir. Touch, touch. Oh,
Jesus name. Kuasa visualisasi. Mencipta. Dalam nama Yesus yang di luar. Yang nonton juga. I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you. I worship you, Almighty. There is none. I give you praise. I give you praise. I worship you, Almighty God. There is none. I worship you. Yang di rumah sama-sama. Satu roh, satu iman, jangan takut. There is none like you, there is none like you. I worship you, oh Prince of Peace. Oh, there is none. I want to do. I give you praise. Angkat tanganmu begitu. Terjadilah seperti imanmu. Terjadilah. I worship you, Almighty God. There is none. I worship you. I worship you. Angkat kedua tanganmu. I worship you. I worship you, Prince of Peace. There is one I want to. I give you praise. I give you Mari semua yang di luar rumah roti sama-sama. for you are my righteousness. Yang di rumah juga sama-sama. I worship you, Almighty God. There is none Lagi. Jangan berhenti penyembahan lagi. I I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. There is one I want
sembah, 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 sembah. Raih mimpimu, raih mimpimu. Dengan kuasa Tuhan, raih mimpimu. Terus, terus. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, Haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa. Semua yang di rumah, semua luka. yang nonton siaran ulang. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian Lagi. bagi anak. Haleluya, Haleluya, bagi anak. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa.